Baiklah, perkenalkan nama saya Mikael Kisran Nenggolan, NPM 18010102778 dari grup PGA 6 Prodi PGSD. Jadi di sini saya akan menjawab kuis pada materi pembelajaran tematik. Yang dimana soal yang pertama yaitu jelaskan alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk A kelas 1 sampai kelas 3 SD dan B kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jadi di sini jawaban saya yaitu nomor 1 yang A kelas 1 sampai kelas 3 SD. Alasannya adalah untuk perkembangan psikologis pada anak. Anak yang duduk di kelas 1 sampai kelas 3 SD adalah anak yang berada pada rentangan usia dini. Masa usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat penting dan sering disebut the golden years bagi kehidupan seseorang. Pada usia ini anak belajar dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, dan diraba. Untuk yang B, kelas 1 sampai kelas 6 SD, alasannya adalah untuk perkembangan bermakna proses pembelajaran yang tidak sekedar menghafal konsep atau fakta belaka, tetapi kegiatan menunjukkan konsep untuk menghasilkan pemahaman yang lebih untuk sejalan dengan falsafah konstruktivisme yang mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak dan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Jadi di sini jawaban saya adalah standar proses tersebut menuntut para guru untuk melakukan perubahan paradigma dalam pembelajaran, dan untuk itu guru harus segera merubah mindsetnya dalam mengajar, sebagaimana disebutkan dalam prinsip-prinsip pembelajaran tersebut. Selama ini guru sering menjadikan dirinya sebagai satu-satunya sumber atau cenderung memberitahu siswa dengan menjelaskan materi pembelajaran pendekatan tekstual berbasis konten. Guru cenderung menuntut jawaban tunggal yang disiapkan kunci jawabannya oleh guru. Pembelajaran cenderung verbalistik terbiasa menggunakan metode belajar ceramah atau tugas untuk menguasai materi pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata-kata tersebut dan berikan contohnya. Maksudnya pembelajaran tematik ialah pembelajaran bermakna karena pembelajaran tematik lebih menerapkan pada konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Contohnya yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Selanjutnya soal nomor 4, jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi psikologis dan yuridis dan aplikasinya pada pembelajaran. Yang pertama, landasan filosofis. Pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku. Landasan filosofis dipenuhi 3 aliran yaitu yang pertama, progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, dan yang ketiga, humanisme. Selanjutnya nomor 2 yaitu landasan psikologi. Yaitu landasan psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada peserta didik dan mengukur tingkat keluasannya ke dalam tahap perkembangan peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis berkaitan dengan berbagai peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana, dan prasarana, sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media menurut Anda sendiri. Yang pertama yaitu implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Lalu nomor 2 yaitu implikasi bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam
pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Selanjutnya, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Yaitu, pertama, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menentukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Yang kedua, pembelajaran ini perlu memanfaatkan sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, soal nomor 6, yaitu jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Yang pertama, menelaah kompetensi dasar untuk mengidentifikasi tema yang dibutuhkan setiap mata pelajaran. Mata pelajaran yang sesuai dengan tema yang ditetapkan, contohnya yang pertama menyusun RPP, menyusun silabus, indikator penilaian, dan alokasi waktu. Selanjutnya soal nomor 7 itu buatlah desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema atau kelas bebas yang Anda ketahui saat ini. Yaitu desain pembelajaran tematik. Pertama, kita harus memilih dan mengembangkan tema. Yang kedua, tema yang dijabarkan ke dalam sub-sub tema dan konsep-konsepnya sesuai dengan fakta dan prinsip. Yang ketiga, setelah melakukan penjabaran, maka kita membuat perencanaan. Perencanaan ini harus dibuat secara tertulis, sehingga memudahkan guru untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan ditempuh. Yang keempat, kemudian tahap ini selanjutnya membuat kegiatan belajar sesuai dengan yang direncanakan. Yang kelima, pada tahap akhir melakukan penilaian. Selanjutnya soal nomor 8, jelaskan apa saja yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama yaitu keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Yang kedua, latar belakang pemilihan guru masih rendah. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan guru mengenai penerapan model pembelajaran tematik. Selanjutnya soal nomor 9 yaitu jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Jadi jawaban saya yaitu pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Landasan pembelajaran tematik mencakup landasan filosofis, psikologis, dan yuridis. Selanjutnya soal nomor 10 yaitu jelaskan konsep pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik terpadu yang menggunakan tema untuk menyingkatkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada murid. Terima kasih.